pasien ini memang adalah pasien anak, usianya 10 tahun kalau saya. Dan memang pasien ini datang ke IGD itu tanpa membawa surat rujukan dari mana-mana. Jadi datang sendiri dibawa orang tuanya dengan keluhan dia muntah-muntah dan demam. Riwayatnya begitu. Nah, ternyata setelah dianamnesis oleh dokter jaga pada saat itu, pasien ini sudah berobat sebelumnya ke klinik dan ke dokter praktek swasta. Jadi pasien ini sudah bolak-balik, jadi ke klinik eh, yang pertama, kemudian nggak sembuh, besoknya dia ke praktek dokter swasta. Praktek dokter swasta ini nggak sembuh, dia balik lagi ke klinik yang pertama tadi. Nah, dari klinik yang pertama ini dicek darah, dicek lab, kemudian hasilnya tidak diberikan kepada tidak diberikan kepada pasien, tetapi diedukasi untuk segera ke rumah sakit, katanya begitu. Sehingga orang tuanya membawalah pasien anaknya ke rumah sakit. Diinformasikan katanya dari klinik tersebut, anaknya sakit demam berdarah. Nah, begitu informasinya. Nah, pada saat di IGD, dokter jaga melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian dari anamnesa pemeriksaan fisik memang didapatkan gastroenteritis akut dengan dehidrasi ringan sedang pada saat itu ya. Tapi dengan tanda vital yang memang agak aneh, ya, pasien ini dengan Pak bradikardie Nasir udah waktu masuk itu. itu, dikat aja Pak Nasir dulu kalau gitu. Hmm. Ya, baik. Lanjut, lanjut Dokter Ratna. Lanjut Oh ya, dokter Ana. baik, Ya, ya. baik. Jadi setelah kemudian saya instruksikan untuk melakukan rehidrasi pada pasien ini. Nah, setelah rehidrasi selama 30 menit sampai 1 jam, dilakukan tanda vital ulang, ternyata bradikardinya tidak ada perbaikan gitu. Sehingga pasien ini saya instruksikan untuk melakukan pemeriksaan EKG gitu ya. Nah, kemudian dari EKG didapatkanlah hasil total AV block. Nah, dari hasil EKG tersebut, maka saya menginstruksikan untuk konsul dan rawat bersama dengan dokter spesialis jantung. Karena di rumah sakit kami tidak ada dokter anak konsultan jantung, kardiologi anak, maka yang ada hanya dokter jantung yang kami mengkonsulkan ke dokter jantung begitu. Nah, setelah di pasien ini kemudian dirawat di ruang perawatan anak. Nah, dari dokter ruangan, dokter jaga ruangan itu mengkonsulkanlah ke dokter jantung. Nah, pada saat setelah dikonsulkan ke dokter jantung, maka dokter jantung memberikan terapi kepada pasien ini. Saya diinformasikan oleh dokter jaga Bangsal bahwa sudah mendapatkan terapi dari dokter jantung. Dokter jantung kan komunikasi yang Ya. pada saat itu gitu. Sampai tengah malam. Tengah malam pun tuh sampai keesokan paginya pun saya tidak diinformasikan mengenai pasien tersebut. Nah, pada saat pagi harinya itu saya berinisiatif menanyakan ke dokter jaga bagaimana kondisi pasien yang semalam, saya tanyakan begitu. Nah, ternyata kondisinya bertambah berat dan memang kata dokter jaga tersebut ingin mengkonsulkan ke saya bahwa kondisinya terdapat penurunan kondisi pada saat itu. Sehingga saya instruksikanlah pasiennya pindah ke ruangan PICU dan mendapatkan alat bantu nafas di PICU. Nah, kemudian setelah itu saya tidak mendapatkan informasi apa-apa. Kemudian pada saat jam 11 siang, 11.30 kalau nggak salah itu saya dilaporkan bahwa pasiennya sudah meninggal dunia gitu. Dan dari dokter jaga meminta saya datang karena orang tuanya ingin eh, menanyakan penyebab kematian dari anak ini, begitu pasien ini. Nah, kemudian saya datang dan menjelaskan ke orang tua pasien tersebut, begitu. Nah, begitu kronologisnya. Jadi pasien ini tidak ditelantarkan, kami sudah melakukan tata laksana sesuai dengan SOP yang ada.
baik saya maupun dokter jantung maupun dokter apa namanya dokter jaga yang ada di rumah sakit begitu. Begitu. eh, Apalagi ya itu dari Penyebab kematiannya apa, Dok? penyebab kematiannya total AV block. Total aktif blok. Ya, Pasien usia berapa ya? pasiennya usia 10 tahun. Oke. Apakah ada kongenital? Kalau ditanyakan tuh tidak tahu Bapak orang tuanya, Dok. Ya. Oke. Cukup, cukup. Oke, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua peserta yang hadir pada hari ini, semua guru besar yang hadir pada forum komunikasi pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat memberikan informasi mengenai kasus yang sedang saya hadapi. Eh, Mungkin ini saya bicara sedikit saja mungkin ya, Dok. Jadi ceritanya memang eh, kami di rumah sakit menghadapi suatu masalah disomasi oleh keluarga pasien karena meninggalnya seorang pasien dengan diagnosis total AV block dengan gastroenteritis akut. Nah, keluarga pasien ini melakukan somasi, kemudian karena tidak terjawabnya somasi dari manajemen rumah sakit, maka keluarga pasien ini melapor ke Polda Bangka Belitung. Sehingga setelah masuk laporan ke Bangka Belitung, maka pihak penyidik melakukan proses hukum hingga Izin, Dokter memanggil Rana, izin ya, moderator, Dokter Rana, suaranya kurang jelas. Tadi awalnya jelas, lalu dalam perjalanannya menjadi tidak jelas. Iya. sebentar, Bisa diperbaiki barangkali, Dokter Ratna. Ya. Terima kasih, Dokter Jolasdi. Silakan, Dok. Masih unmute barangkali, Dokter Ratna? Boleh? Ya. Ya. Dokter Ratna? Ya. Ratna, Ya. Silakan, Dokter Ratna. Ya. Silakan boleh diulang kembali barangkali, Dokter Ratna. Bentar. Halo? Ya, ya silakan, boleh. Dokter Ratna. Ya, Ya, oke cukup baik. jelas sekarang. Silakan. Oke Ya. baik, maaf atas gangguannya. Saya lanjutkan. Sehingga tadi dari proses penyidikan dari Polda Babel, maka kami diberikan surat untuk pemeriksaan. Nah, tetapi kemudian dari manajemen rumah sakit apa namanya menunda pemeriksaan tersebut dengan memberikan surat kepada Polda untuk meminta rekomendasi MDP terlebih dahulu. Nah, sehingga setelah surat itu masuk, maka dari pihak Polda menyurati MDP, kemudian MDP menurunkan tim pemeriksa ke rumah sakit ke RSUD Depati Hamzah. Nah, setelah tim pemeriksa MDP itu datang ke rumah sakit, maka kami semua yang terlibat dalam kasus tersebut itu diperiksa oleh tim pemeriksa MDP. Itu berlangsung 2 hari, selama 2 hari. Jadi ada dokter spesialis, dokter umum, dan perawat semua diperiksa. Setelah 2 hari selesai, maka kami menunggu hasil dari dari hasil MDP tersebut. Kemudian setelah 1 minggu, saya pribadi itu dipanggil oleh direktur ke ruangan direktur. Di sana ada direktur beserta pengawas yang dewan pengawas tersebut adalah mantan Kadinkes Kota Pangasinan. Nah, di situ saya diinformasikan bahwa katanya informasinya sudah ada hasil dari MDP bahwa
mereka menginformasikan bahwa saya ditetapkan sebagai tersangka. Itu informasi yang saya dapatkan pertama kali dari informasi langsung dari mereka. Kemudian mereka menginformasikan bahwa coba ditanyakan kepada pihak IDAI pusat apakah memang betul apa saya ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian saya akhirnya mencari informasi lah kepada IDAI. Dari IDAI didapatkan informasi bahwa IDAI pusat itu tidak pernah dikonfirmasi oleh MDP terkait kasus ini. Dikonfirmasi dan dimintakan saksi ahli pun tidak ada oleh MDP. Nah, kemudian setelah itu tidak bergulirnya waktu, kemudian kami diperiksa ulang lagi oleh Polda Babel, oleh penyidik kami dilakukan BAP, semua dokter spesialis 2 orang, kemudian dokter jaga yang terlibat ada 3 orang dan perawat-perawat yang terlibat tuh dilakukan BAP dan dengan direktur juga dilakukan BAP. Kami masing-masing dilakukan BAP sebanyak 2 kali. Nah, setelah 2 kali BAP itu saya terakhir kali BAP yang kedua, 1 minggu setelah BAP kedua itu saya mendapatkan surat penetapan tersangka. Nah, dari situ mulailah kita, misalnya ini ada apa, kenapa kok saya yang ditetapkan jadi tersangka. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang sepertinya kok tidak tidak masuk logika saya begitu. Nah, akhirnya dengan begitu di situ dari awal kasus ini kami sudah melakukan pendekatan kepada keluarga pasien dari pihak manajemen, tetapi eh, keluarga pasien tidak tidak bisa menerima ya, mungkin kayak gitu. Jadi sampai akhirnya muncul nominal yang terlalu besar yaitu 2,8 miliar itu disebutkan oleh bapak pasien meminta 2,8 miliar itu kepada saya. Nah, di situ ada saksinya, ada dokter Eva, ada dokter Tamrin yang mendampingi saya. Begitu. Nah, kemudian semua persyaratan yang diminta oleh Bapak pasien itu kami penuhi. Ses, eh, Meminta ke makam pasien itu kami ikutilah gitu ya sampai akhirnya muncul nominal yang sebegitu besar. Nah, setelah nominal yang begitu besar, maka akhirnya saya berpikir bahwa saya tidak bisa seperti ini. Akhirnya saya eh, mencari kuasa hukum sendiri. Sebelumnya saya didampingi kuasa hukum dari yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Tetapi karena saya takut ada konflik interest di situ, maka saya melepaskan diri dari kuasa hukum rumah sakit, maka saya mencari kuasa hukum yang baru. Saya ketemulah kuasa hukum yang sekarang ini yang mendampingi saya. Nah, setelah kami berdiskusi dengan kuasa hukum yang sekarang, beberapa usaha sudah dilakukan oleh kuasa hukum dari Kepolda untuk meminta pemeriksaan ulang, kemudian tapi tidak ditanggapi oleh pihak Polda, kemudian sudah mau bermediasi kepada keluarga, tapi keluarganya tidak mau awalnya begitu, kemudian akhirnya kami berupaya untuk meminta surat rekomendasi dari MDP apa sih hasilnya begitu ya, apa rekomendasi MDP tersebut, karena saya tidak pernah diberikan surat rekomendasi MDP tersebut. Saya hanya diperlihatkan, saya hanya diperlihatkan oleh penyidik itu lewat handphone penyidik surat rekomendasi MDP. Nah, dari situ karena saya hanya diberikan waktu sebentar dan pada saat itu pun kuasa hukum yang dari rumah sakit pun tidak mendampingi saya, maka saya hanya melihat sebentar dan tidak boleh difoto. Waktu itu saya minta boleh nggak difoto, ternyata tidak boleh. Dari penyidik tidak boleh memfoto, jadi saya hanya membaca bahwa di situ ada
dokter yang diperiksa oleh MDP ada 8, semuanya ada 8 dokter di situ. Nama masing-masing nama itu disebutkan tidak dituliskan penyidikan, tetapi nama saya dicetak tebal, kemudian ada tulisan Dokter Hana diteruskan penyidikan karena melanggar standar profesi begitu. Nah, saya tidak melihat tanggalnya tanggal berapa, nomornya nomor berapa, saya tidak melihat sedetail itu ya. Sayangnya tuh yang saya sesalkan juga seperti itu. Nah, kemudian dengan tidak diberikannya surat rekomendasi tersebut, maka kuasa hukum ini berupaya untuk meminta mensurati MDP untuk meminta rekomendasi tersebut. Tetapi balasan MDP memang tidak bisa diberikan surat rekomendasi MDP tersebut. Kemudian kuasa hukum juga sudah melakukan upaya untuk bersurat kepada KKI dan Kemenkes, upaya untuk eh, pembinaan atau ini MDP dan meminta audiensi kepada KKI. Dari surat yang diberikan ke KKI dijawab kami diperbolehkan untuk melakukan audiensi sehingga seminggu kemudian kami eh, ke KKI untuk melakukan audiensi. Nah, di situ kami sudah melakukan audiensi dan berkomunikasi saya dengan kuasa hukum dan juga di pada saat itu kami dihadirkan ketua KKI yaitu Dr. Syahril, kemudian ada Ibu Arini juga dan beserta jajarannya yang menerima kami untuk melakukan audiensi. Nah, setelah dari situ, dari ketua KKI menyebutkan bahwa nanti dari hasil audiensi tersebut akan diinformasikan apakah akan ada pertemuan kembali dan bagaimana apa-apa dan respon dari KKI tersebut. Tetapi sampai saat ini kami tidak mendapatkan informasi tersebut dan respon dari KKI itu tidak ada. Begitu. Sehingga kami melakukan atau mencari upaya hukum lainnya bagaimana caranya untuk me, apa ya namanya ya membatalkan atau menginikan rekomendasi MDP tersebut sehingga dari kuasa hukum itu setelah berdiskusi dan menganalisa panjang maka kami memutuskan untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi begitu. Nah, setelah gugatan masuk ke Mahkamah Konstitusi diterima dan kami melakukan sidang pertama. Setelah sidang pertama dilakukan adanya perbaikan, maka kemarin pada tanggal 23 Oktober itu kami melakukan sidang kedua untuk gugatan perbaikan. Nah, kemarin dari hasil sidang kedua dari Majelis Hakim Ketua menyebutkan bahwa dari perbaikan gugatan ini nanti akan dirapatkan kembali oleh Hakim Ketua dan nanti akan diinformasikan kembali apakah akan di akan langsung putusan atau nanti akan dimintakan bukti baru dengan memintakan pendapat dari DPR atau Presiden. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kasus saya dari awal mungkin sampai saat ini. Mungkin begitu, Dokter Moderator. Apakah cukup? Ya, saya kira cukup kalau memang tidak ada lagi yang mau disampaikan, Dokter Ratna. Ada lagi kira-kira? Ya, saya sampaikan dari pihak penyidik, memang dari Kasubdit Polda itu kemarin sudah memberikan membantu juga untuk mediasi atau RJ, tetapi memang eh, tidak terjadi karena waktu yang diberikan begitu sempit. Jadi dari Kasubdit itu meminta waktu 1 minggu, sedangkan kami kan harus melakukan komunikasi, melakukan diskusi dan melakukan konsep bagaimana mediasi yang baik dan menguntungkan semua pihak. Sehingga pada saat itu tidak terjadilah mediasi yang dibantu oleh pihak Kasubdit Polda.
Ya. Mungkin itu dulu Ya. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.